Ya, baik, selamat pagi. Kita akan mulai pelajaran kita fisika pada hari ini. Dan sebelum kita mulai pelajaran ini, kamu persiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, dan penggaris. Jadi sama-sama kita nulis ya, jangan ada yang diam, ada yang main-main, harus serius diikuti. Kita sama-sama belajar nih. Yang pertama, pokok bahasan kita hari ini yaitu mengenai besaran dan satuan. Ya, sama-sama kita tulis ya. Besaran dan satuan. Ya, kelihatan ya. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke sana, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan besaran. Ya, pernah nggak dengar kata besaran atau besar? Misalnya begini kalimatnya, ya, saya mempunyai sepatu ukurannya sebesar berapa misalnya, atau saya mempunyai uang sebesar 50.000 rupiah. Nah, saya mempunyai rumah sebesar istana misalnya, itu kan semua dikatakan besar. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ukurannya kecil, masih kita katakan besar atau tidak? Ya, tentu kalau misalnya walaupun ukurannya kecil, tetap kita katakan besar. Contohnya begini, saya mempunyai uang sebesar 50 rupiah. Nah, padahal uang 50 rupiah itu kan kecil kan? Tapi kan nggak pernah kita bilang, saya mempunyai uang sekecil 50 rupiah. Atau misalnya, kamu punya adik di rumah, adik bayi. Saya membeli ukuran sepatu adik saya sebesar, ya, padahal kakinya kan kecil. Nggak pernah kita katakan sekecil. Nah, jadi berarti besaran ini menyatakan apa? Ya, besaran itu adalah ya menyatakan sesuatu yang bisa kita ukur dan dinyatakan dengan angka. Nanti bisa kamu ini ya, kamu tulis di rumah ya, kamu ini definisi yang jelas ya, bisa nanti kamu lihat di bukunya supaya lebih lengkap catatan kamu itu. Dan nanti suatu saat catatannya itu akan saya periksa dan akan dikumpul. Jadi jangan ada tidak mencatat, harus mencatat semua, sama-sama kita mencatat. Saya juga mencatat di sini. Ya, jadi kembali ke besaran itu tadi, ya. Besaran itu menyatakan sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, mikroba itu atau virus kan ukurannya kecil, bahkan nggak bisa dilihat dengan mata. Ya kan, tapi kita katakan kita mengukur ukuran virus sebesar. Nah, berapa besarnya kan masih bisa kita ukur kan? Nah, jadi berarti kalau besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Apapun kalau masih bisa diukur kita katakan itu namanya besaran. Ya. Nah, kemudian disertai dengan satuan. Ya, satuan itu sebagai pembanding. Pembanding apa yang kita ukur. Pernah kamu mengukur sesuatu? Saya mengukur panjang meja. Ya, pembandingnya apa? Mungkin pakai ini jengkal, pakai tangannya, diukur gitu, 2 jengkal. Itu sebagai bandingnya. Bisa saja kamu bikin pembandingnya apa? Buku misalnya, berapa buku kamu bariskan panjang untuk mejamu tadi. Nah, kalau sekarang kan sudah ada alat ukurnya. Ya kan, pakai penggaris atau meteran. Nah, kamu ukurnya pakai apa? Kalau meteran mungkin ya lebih besar ukurannya kan, kalau penggaris masih ini ya, masih kecil. Ya, mengukur satu benda itu kan harus ada alatnya. Ya, tentu apa yang kita ukur. Jangan kamu mengukur jalan pakai penggaris. Ya kan, kalau misalnya mengukur panjang jalan pakai penggaris, ya berapa kali kamu membuat penggaris itu? Ya, berturut-turut begitu. Nah, jadi mengukur itu juga harus sesuai dengan alat ukur yang dipakai. Ya, di SMP sudah dipelajari ya besaran. Ya, besaran itu ada berapa? Ada 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita tuliskan dulu sini ya. Dibikin ini kolomnya, kamu tuliskan kolomnya begini. Ya, sama-sama kita bikin ininya yang kita tuliskan sini. Ya. Kemudian yang ini kolom besaran pokok. Sambil diingat besaran pokok itu ada berapa? Yang dari SMP dulu, yang dari SMP sampai sekarang yang tetap aja sih. Ya, tidak perubahan ya.
Jangan kamu sebut besaran pokok udah nambah Pak, karena makanan pokok sudah nambah juga kebutuhan pokok. Nah kemudian di sini adalah satuan. Kelihatan ya? Nah, nanti di rumah ya kamu bikin tulisanmu rapi-rapi biar bisa dibaca nanti. Ini di sini ya lambang satuan. Lambang satuan. Nah, kemudian yang kolom berikutnya ini belum di SMP, dimensi. Nah, ini yang tambahannya setelah di SMA. Kan sudah kelas 1 SMA kamu. Udah beda kan cara belajarnya. Di SMA dengan di SMP. Tentu kalau di SMA, kau harus disuruh-suruh baru belajar. Ya, sudah ada kesadaran untuk belajar. Jangan sampai juga harus ditunggu-tungguin orang tuanya. Harus dibilang-bilangi baru belajar kamu. Ya, masih ingat ya, besaran pokok itu ada berapa di waktu SMP? Masih ingat? Ada berapa? 7 ya. Yang pertama apa? Nah, ini gak usah berurutan, mau massa duluan, mau intensitas cahaya duluan gak apa-apa. Bukan urutan ya, bukan susunan. Ya, yang pertama kita tuliskan adalah massa. Ya. Massa satuannya apa? Ya, satuannya nih kilogram. Nah, kalau kita singkat, ya lambang satuannya kita singkat Kg. Ya, Kg begini, K-nya huruf kecil, G-nya huruf kecil. Jangan dibuat sembarangan nulisnya, jangan sama-sama huruf K-nya besar, G-nya besar. Nanti lain pengertiannya. Atau misalnya K-nya besar, G-nya kecil. Harus huruf kecil dua-duanya. Nah, ini yang belum ada di SMP, ya. Ini dimensinya nih. Dimensinya ini begini. Nah, dikasih kurung begini. Kurung apa namanya ini? Ya, namanya kurung siku. Terus dikasih simbol ini dimensinya M atau lambangnya simbolnya begini. Nah, kurung itu ada 3 ya. Ada yang kurung biasa begini. Ya. Ada yang kurung apa nih? Kurung kurawal begini. Ini kurung juga, tanda kurung juga nih. Nah, yang benar itu yang ini. Kurung siku nih. Untuk menuliskan dimensinya atau lambangnya. Kalau yang ini salah nih ya. Ya, yang ini juga salah. Yang benar yang ini menuliskan. Jadi nanti yang ini pun aturannya harus ada kurungnya kurung siku. Jangan kurung biasa atau kurung kurawal. Nah, kemudian yang kedua, besaran pokok yang kedua adalah apa? Iya, besaran pokok yang kedua adalah panjang. Ya, panjang bisa juga diukur ya. Berapa panjangnya? Nah, panjang itu satuannya apa? Nah, panjang itu ada satuannya sentimeter, ya, kilometer, ya, desimeter. Iya, satuan panjang juga itu. Tapi kita mengikuti sesuai dengan sistem internasional MKS, meter kilogram skor. Nah, berarti untuk panjang itu satuannya adalah meter. Nah, ini kita singkat atau lambangnya kita bikin huruf M-nya huruf kecil M-nya. Ya, jangan dibuat M besar. Nah, kemudian dimensinya. Nah, bikin lagi tanda kurung kurawal begini. Ini dimensinya adalah huruf L besar begitu. Udah ya, bisa? Bisa yang membuat begitu. L-nya besar ya dalam kurung kurawal, jangan huruf L kecil. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Waktu. Ya, jangan sampai nggak ada yang nulis semua. Biar sama-sama belajar, sama-sama ini, sama-sama bisa. Waktu itu satuannya apa? Nah, waktu itu satuannya apa? Ya, waktu biasanya ada satuan jam, ya, menit, sekon, detik, ya. Kita pakai di sini sesuai dengan sistem internasional SI yang seperti yang tadi yang saya katakan tadi. Ya, jadi supaya sama dimanapun satuannya harus sama. Negara manapun kamu di sekolah pasti satuannya pasti sama. Ini pakai sekon. Biasanya tulisannya sekon. Nah, ini.
Lambang satuannya adalah huruf S kecil. Nah, kemudian untuk dimensinya ini ya yang kita isikan dalam kurung siku ini adalah T. T besar. Nah, berarti baru 3 ya. Ada berapa lagi? Ada 4 lagi ya. Yang keempat apa? Nah, kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Apa satuannya kuat arus listrik? Kuat arus listrik. Satuannya apa nih? Nah, satuannya adalah ya A-nya dibikin nama orang nih. A-nya kalau ditulis ampere atau tulisannya ampere, huruf A-nya huruf kecil ya. Huruf ampere tulisannya ini. Bacanya ampere. Ya. Disingkat dengan huruf A besar. Nah, ini kalau misalnya disingkat begini. Nah, terus untuk dimensinya apa? Dimensinya adalah yang kita masuk ke dalam kurung kurawal ini adalah kurung siku ini adalah ini huruf I besar. Ya, ini kurang T-nya nih, kuat arus listrik. Ya, yang kelima apa? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Cahaya ya. Atau kuat cahaya. Intensitas cahaya. Ada yang tahu nih satuannya? Satuannya adalah kandela. Disingkat nih CD. Nah, jangan kamu anggap CD yang mana. Singkat caranya CD. C-nya bisa ya. Huruf besar, huruf kecil. Ya, CD. Jadi, ya kelihatan ya. Kemudian ini dimensinya dibuat ya huruf J besar. Ya, ini nggak pakai titik nih. Nah, terus ada 2 lagi ya. Yang keenam apa yang keenam? Yang keenam suhu. Nah, suhu itu mungkin ada yang tahu satuan suhu apa? Kalau kita di Indonesia biasanya satuannya apa? Pakai Celsius ya, berapa derajat Celsius. Apalagi sekarang ini kan lagi rame-ramenya nih mengukur suhu tubuh manusia nih. Kalau misalnya di atas 37 itu udah nggak normal lagi tuh. Harus di rapid test kan. Ya, jadi kalau suhunya normal, berapa suhunya normal? Antara 36-37 ya. Nah, kemudian satuan suhu itu bukan Celsius. Kalau sistem internasional satuannya apa? Ya, Kelvin. K-nya huruf kecil. Kalau ditulis Kelvin. Nah, begini. Ya, kalau disingkat huruf K. Huruf K-nya besar, huruf K besar. Nah, kemudian dimensinya ini adalah, tahu nih yang ini, huruf O dibagi 2 begini apa nih? Ya, kalau kamu yang begini ada kan simbol-simbol begini. Yang ini yang ada ujungnya ta itu. Ini yang gini kan tahu sudah ya. Ini beta, ada tanya gini. Kalau yang ini apa? Delta. Ya kan? Nah, kalau yang ini kan udah tahu kamu ini simbolnya yang ini. Pasti tahu kamu nih. Semua orang pernah ini nih. Ada yang bilang love katanya. Kalau ini kan apa? Cinta. Ada tanya juga kan di belakang. Nah, kalau yang ini ya. Nah, yang ini yang kita pakai simbolnya. Huruf O dibagi 2. Ini namanya theta. Nah, pernah dengar ya? Belum pernah? Ya, ini theta.
Nah, itu ada simbolnya. Jadi simbolnya harus diikuti ya, lambangnya ini. Jangan salah tulis saja. Nah, kemudian yang ketujuh ini yang terakhir. Ada 7 ya. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang tetap 7 besaran pokok. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat. Nah, jumlah zat itu satuannya adalah ya, satuannya mol. Ya, ditulis, kalau ditulis ininya mole tulisannya. Nah, kalau disingkat atau lambang satuannya adalah mol. Ya, nanti kamu pelajarin di kimia nih, yang belajar kimia. Nah, kalau dimensinya adalah huruf N besar. Nah, huruf N besar begini. Dan ya, oke, ditulis dulu biar ini. Biar kita lanjut yang berikutnya. Ditulis dulu ininya. Ya. Nah, cara menghafalnya, saya kasih cara kamu menghafalnya ya. Ya, menghafalnya ini ada tekniknya menghafal, bagaimana cara menghafal, mengingat. Saya kasih ininya. Kalau di fisika ini kan mungkin kamu kan nggak mampu menghafal sekali banyak. Memang kalau kita fisika nggak diutamakan menghafal. Ya, tapi banyak latihan, itu yang pasti. Jangan, kalau buat menghafal ya bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak buat menghafal, ya kita bikin tekniknya, cara menghafalnya. Nah, saya bikin diplesetkan kalimatnya nih. Panjang, massa, dan jumlah zat itu. Nah, saya biasanya menulis begini. Ya, biar gampang kamu nih. Ini teknik menghafal. Ya. Nanti terserah kamu ininya. Tekniknya gimana. Ada kayak menghafal ini kan bisa kan? Warna pelangi itu. Apa warna pelangi? Mejiku hibiniu. Jadi diambil ini apa? Yang huruf depannya saja. Nah, kalau ini saya plesetkan yang sana, panjang, massa, dan jumlah zat. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau saya bikin dalam kalimat lain diplesetkan yang sana, cara menghafalnya ini hanya mengajari teknik menghafalnya saja. Ya, papa mama waktu itu kurang suka juga. Nah, dan seterusnya, nggak usah dilanjutkan, hanya 7 aja ke ininya. Katanya nih, ya, dibuat dalam kalimat begini. Papa mama waktu itu kurang suka juga. Nah, panya ini kan bisa kita ini plesetkan jadi apa nih? Panjang. Ya kan? Ya, ma-nya ini. Ya, massa. Nah, boleh dibuat begini. Waktu ini kebetulan sama dengan waktu, yang nggak usah kita rubah waktu karena pas kan. Ya, nggak usah dirubah lagi. Nah, itunya ini intensitas cahaya. Intensitas. Ya, intensitas cahaya. Nah, sedangkan kurang atau Q-nya ini kuat arus listrik. Ya, kuat arus. Ya kan? Nah, kemudian suka su-nya suhu. Ya. Kemudian ini jumlah zat. Ya, ini hanya tekniknya saja. Jangan nanti kalau misalnya saya suruh kamu sebutkan 7 besaran pokok, kamu sebutkan papa mama waktu itu kurang suka juga. Itu hanya membantu saja. Ya, bukan itu yang sebenarnya. Sebenarnya adalah panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat. Nah, ini nggak berurutan, nggak apa-apa kamu sebutkan, mau panjang duluan kah, mau jumlah zat duluan, nggak apa-apa. Yang penting ada 7 dan semuanya kamu hafal satuannya apa. Kemudian setelah SMA ini dimensinya harus diingat juga, ini dimensi nih. Ya, ini yang materi dari SMA ini. Ya, kalau di SMP masih yang itu kan. Ya, jadi nanti kalau kita sudah tetap muka, mungkin kita lakukan pengukuran. Ya, karena kalau misalnya kita belajarnya masih seperti ini, masih belum bisa kita lakukan pengukuran. Minimal kita mengukur
suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang namanya jangka sorong, mikrometer, dan neraca. Ya, tapi ini yang penting kamu kuasai dulu besar-besar yang kita pakai dalam pengukuran. Ya, kemudian satuan-satuan yang tepat untuk setiap pengukuran. Ya, kalau misalnya kamu mengukur meja, ya tentu satuannya jangan kamu bikin kilometer. Bisa saja bisa, tapi masa satuan meja kok masa kilometer? Atau misalnya kamu mengukur jalan dari sini ke Tangkiling, ya kamu bikin satuannya meter, ya bisa. Ya, tapi berapa meter ininya? Tapi lebih tepat adalah pakai kilometer. Nah, oke, yang itu ya, udah ditulis. Tulis dulu, jangan sampai tidak menulis. Dan buku tulisnya dibuat yang rapi, tulisannya juga rapi. Buku tulisnya yang bersih, supaya nanti kalau dikumpul ada yang kamu kumpulkan. Nah, kemudian mungkin ada cara lain untuk menghafal. Ini saya mengajari saja. Misalnya susunan planet. Nah, kalau susunan planet kamu ucapkan harus, atau kamu tuliskan harus apa? Sesuai dengan urutannya. Namanya juga susunan. Kalau berbeda susunannya salah. Misalnya kamu sebutkan apa? Jupiter, Neptunus, ya, dan segala macam bisa, tapi ya namanya susunan harus berurutan. Berurutan dari yang terjauh dari matahari atau dari terdekat dari matahari boleh, tapi harus berurutan dia. Misalnya dari yang terdekat dari matahari, mulai dari mana kan gitu. Mulai dari Merkurius kan sampai dia Pluto. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ada berapa susunan planet kita? Ada 9 ya? Ya, kalau sekarang udah 8. Karena katanya Pluto itu enggak kategori planet. Contohnya begini. Ya. Coba kamu sebut misalnya Merkurius. Apa lagi? Merkurius, Venus, apa? Bumi, Bumi. Ya, Bumi. Kemudian apa lagi? Mars. Ya, ini kalau hafal bagus. Ya. Venus, Bumi, Mars. Ya, Jupiter. Apa lagi? Ya, Saturnus. Apa lagi? Uranus. Nah, apa lagi? Pluto. Ya, ada pas sudah 9 ya. Coba 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih kurang. Oh, satu lagi. Neptunusnya ketinggalan. Iya, Neptunusnya hebat. Ya, ini Neptunus ini masih masuk ini nih, Neptunus. Nah, saya aja lupa ininya. Ya, ini yang Pluto ini yang nggak termasuk ini planet sekarang udah nih. Ya, bukan kategori planet. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita plesetkan lagi, kita bikin bahasa ini, bahasa lain. Bahasa plesetkan kan, apalagi bahasa gaul sekarang kan, kawan yang sekarang ini anak muda ini kan senang memplesetkan bahasa. Nah, ini caranya saja, nanti terserah kamu supaya lebih gampang gitu. Ya, bisa dibuat ini, kelihatan ya, motor. Ini Venusnya Vespa, buminya baru. Terus ini Marsnya ini masih juga salah urus nanti plong. Iya, kelihatan kan? Nah, ini tekniknya menghafalnya saja. Coba, nah lihat. Susunan planet ada 9 kan planetnya tadi. Kalau kamu ini kan mungkin seperti tadi kan ada ketinggalan atau mungkin nggak berurutan. Namanya susunan harus berurutan. Nah, jadi contohnya ini bisa kita plesetkan di bahasa. Motor Vespa baru masih juga salah urus nanti plong.
Nah, kan gampang kan? Dibikin kalimat begitu, dipresetkan saja. Ya, motornya itu Merkurius, Vespa itu Venus, baru Bumi, Mars itu Mars, juga ini Jupiter, Salah itu Saturnus, Urus itu Uranus, nanti itu Neptunus, Plutong itu Pluto kan? Iya, kalau di fisika masih ada lagi nanti, di fisika masih ada, kalau di kimia ada kan? Kimia kan ada kan? Misalnya saya kasih contoh saja satu golongan 1A. Iya, nanti kalau kamu belajar kimia, ya. Hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre. Hari itu hidrogen, libur itu litium, Rabu rubium, Rabu Kamis cesium. Iya, sampai hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre. Iya, sampai prensium. Nanti bisa kamu lihat nanti kalau udah belajar kimia kamu di dalam susunan apa sistem periodik, ya. Nah, kemudian kalau di fisika ada juga yang itu warna resistor itu ada berapa dari 0 sampai 9 10 malah. Kalau saya itu mengambilnya dari warna hitam misalnya. Jadi diawali hiko mejiku hibi uap ya, depannya saja diambil. Tapi bisa juga dibikin ininya bahasanya. Di SMP kan dipelajari ya mengenai resistor, warna cincin itu, menghitung warna cincin. Nah, nanti di SMA juga ada tuh. Ya, bisa di hari libur itu hari libur hanya itu hitam. Hari libur bukan yang itu tadi, yang ini hiko mejiku hibi uap tadi, ya. Yang hari libur tadi kimia, yang hari libur naik kuda Rabu Kamis pre. Ya, hari libur naik kuda Rabu Kamis pre itu golongan 1. Nah, tapi kalau misalnya untuk fisika ada yang warna cincin itu hiko mejiku hibi uap. Hari cerah memang oke, kalau hujan bisa ungu atau putih. Nah, itu tadi ininya. Ya, putihnya itu ya warna terakhir. Ya, warna awal itu hitam. Oke ya, yang itu dulu, nanti yang lain kita ke ini dulu, ke materi kita nih. Ya, jadi yang tambahan di SMA adalah yang dimensi ini. Nah, ini yang perlu kita tuliskan. Bisa ya, tuliskan dimensi. Dimensi yang apa? Kalau dia dimensi apa? Untuk besaran pokok, udah ini yang 7 ini. Mulai dari apa tadi? Mulai dari M sampai N itu. M, L, T, I, J, theta, N. Ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk besaran turunan, ya, besaran turunan ada berapa? Ya, besaran turunan ada banyak. Ya. Nama juga turunan ya pasti lebih dari 7. Sama aja kalau misalnya turunan dari kakek kamu, kan makin banyak. Turunannya bapak dan mamamu. Kalau misalnya keturunan kakek kamu, ya bapakmu, keturunan bapakmu ya kamu. Ya, jadi makin banyak kan, dari 1 jadi 4 atau jadi 5. Nah, begitu juga yang ini. Ya, ini tadi besaran pokok ya, yang kita tulis dulu ininya, judulnya nih. Biar ini. Yang pertama tadi besaran pokok. Biar ada judulnya. Besaran pokok itu adalah besaran yang masih belum diturunkan. Ya, masih berdiri sendiri. Nah, kalau besaran turunan, ya yang kedua kita kasih garis ini ya biar nggak nabrak. Ya, yang kedua besaran turunan. Turunan. Ya. Ada yang nggak tahu namanya turunan? Turunan itu adalah apa turunan? Ya, yang dihasilkan dari induknya. Jadi ada turunannya. Ya, induknya misalnya di sini nanti ya gabungan antara massa dengan panjang. Ya, contohnya misalnya turunan. Di SMP kan sudah. Langsung saja. Misalnya kita bikin sini apa? Luas. Apalagi yang termasuk turunan, volume. Terus ya yang di fisika apa? Ya, massa jenis. Ini turunan nih. Massa jenis. Apalagi
kecepatan. Jadi pelajari kan di SMP kecepatan, pasti sudah. Paling kamu lupa aja, makanya lihat lagi bukunya. Lupa itu wajar. Tapi kalau malas itu, nah itu yang bahaya. Kapan bisanya kalau misalnya malas terus. Ya, yang berikutnya, ya sebut dulu banyak nih. Percepatan. Cepatan. Apa lagi? A, B, C, D, E, F. Apa? Gaya. G, apalagi yang, ya coba disebut dulu. Tekanan. Ya, tekanan. Ya, daya. Ya, daya dengan gaya itu beda ya. A, B, C, D, F, G, H. Ya, daya. Kuat arus. Kuat arus masuk ini ya. Muatan listrik ya. Ya, muatan listrik. Kalau kuat arus kan sudah tadi masuk basaran pokok sudah ya ini. Ya, makanya sambil di ini. Jangan sampai menghayal. Jadi nanti kamu nulisnya ikut juga salah. Ya, sambil diperhatikan yang kamu tulis itu. Kalau ada kekeliruan nanti di ini ditanyakan. Ya. Apa tadi? Muatan listrik ya, muatan listrik. Nah, udah berapa nih? Muatan listrik, daya, tekanan, percepatan, ya. Ya, oke, kita satu dulu nanti kalau misalnya sambil ini diingat nanti yang lain. Ya, masih banyak nanti sambil kita berjalan, ya, sambil kita mengingat ada banyak yang merupakan besaran turunan. Nah, kalau luas itu apa? Gabungan dari apa dengan apa? Apa rumus luas? Ya, berarti luas itu adalah panjang dengan apa? Lebar. Ya, atau panjang kali lebar gitu aja, udah. Ya kan, luas kan itu. Nah, kalau panjang itu satuannya apa? Apa satuan panjang? Meter. Bikin M. Dikali, kalau lebar satuannya apa? Iya, sama. Kalau tinggi satuannya apa? Iya, meter juga. Jangan kamu sebutkan nanti panjang, lebar dengan tinggi beda-beda satuannya. Itu sama aja. Kalau ditanya perbedaan panjang dengan tinggi apa? Apa perbedaan panjang dengan tinggi? Ada yang tahu? Kalau sudah SMA sudah tahu lah panjang dengan tinggi. Kalau satuannya kan sama, sudah pasti sama. Yang berbeda itu apanya? Yang berbeda itu adalah posisinya. Ada pernah cerita ini. Untuk menentukan panjang dan lebar yang nggak bisa menentukan yang mana yang panjang yang dengan lebar. Ya, pernah nggak mungkin dengar ceritanya ya? Ya, ini kebetulan ya kalau ada yang orang tua aja yang ini mungkin ya mohon maaf kalau misalnya ini ya, tapi bukan ini menyindir tidak. Nah ini biar kamu tahu nanti bedakan panjang dengan lebar. Ya ini supaya ini aja tambahan saja. Nah dulu kan sebelum ini berpisah polisi dengan tentara kan namanya ABRI dulu, ya kan? Kan ABRI sebut. Nah jadi kejadiannya begini. Suatu saat ini pada saat itu terjadi di kalangan ini tentara angkatan darat ya. Ya. Kalau dulu namanya ABRI semua, polisi pun ABRI. Nah, jadi pada saat itu si prajurit ini tadi, ya namanya kan prajurit masih baru tamat pendidikan, masih muda-muda. Ya, jadi pada saat itu dia kan disuruh suruh mengukur tinggi tiang bendera. Kenapa dia disuruh mengukur tiang bendera? Karena dia tidak ikut apel pada saat itu. Nah, biasanya kan kalau prajurit itu, kalau tentara kan kalau ada kesalahan ada hukumannya. Disuruh bersihkan lah, nyapu-nyapu lah, lari-lari atau push up atau apa, pasti dikasih hukuman sama komandannya. Karena pada saat itu
upacara bendera, apel dia tidak ikut. Nah, sehingga dia disuruh oleh komandannya. Nah, sekarang disuruh dia mengukur ini. Ya, yang benderanya. Yang bendera yang di lapangan upacaranya tadi. Ya. Bilang komandan, kamu harus mengukur, hukuman adalah mengukur tinggi tiang bendera ini. Ini caranya. Namanya prajurit itu perintah di atas segala-galanya. Disuruh apa ya, pasti siap. Nah, kan siap terus. Kalau nggak siap, berarti bukan prajurit namanya. Nah, makanya kalau jadi prajurit tentara itu perintah atasan itu harus dituruti terus di atas segala-galanya. Nah, siap komandan nih. Dikasih materi sama komandan. Nah, ini. Nah, coba kamu bayangkan, namanya prajurit kan pakai sepatu ini ya, sepatu buat baju tentara yang loreng-loreng itu. Nah, tapi karena masih muda, naik dia ke atas, panjang ke atas. Nah, manjak dia ke atas. Kemudian turun lagi. Nah, lapor komandan. Tinggi berapa? Ya, 6 meter. Ya. Nah, benar 6 meter? Ya, siap komandan. Tingginya 6 meter. Sesuai dengan yang saya ukur. Nah, tapi usaha dari prajurit tadi, komandannya bukan senang, malah marah komandannya. Kamu ini adalah prajurit konyol. Disuruh ini langsung ini. Seandainya ada perang, kamu duluan mati. Karena nggak kamu pikirkan apa yang diperintahkan oleh komandanmu. Dimarah-marah sama komandannya. Loh, saya udah mengukur tinggian 6 meter komandan. Nah, maunya komandannya itu apa? Ya, dia mempergunakan akal sehatnya. Kan hanya disuruh mengukur ini aja kan? Berapa ininya? Ya kan, hanya disuruh mengukur ini aja. Coba kalau misalnya kamu ukur tinggi atau panjang ini, tinggi apa? Yang bambu sana. Nah, kan bisa kamu potong itu bambu tuh. Masa kamu naik ke atas bawa meteran, nah, ukur dari bawah. Yang penting ukurannya pas, kan gitu. Maunya komandan gitu. Nah, kalau bendera itu kan bisa dilepas ininya kan, yang bawah ini kan bisa dilepas ini. Kalau dilepas dia kan jadi apa? Horizontal mendatar begini kan. Nah, itu dibilang komandannya. Ya, kalau begitu gini. Sekarang kamu turunkan tuh bendera. Ini dulu benderanya. Nah, jadi dilepas dulu ininya. Ya. Ukur berapa nih? Ya. Ketemu apa di sini? Kalau dibawa begini, panjangnya. Panjangnya lapor komandan, panjangnya 6 meter. Nah, karena dia merasa benar kan sama 6 kan? Dia apa protes sama komandannya? Komandan, saya kan bukan disuruh mengukur tingginya. Saya kan disuruh mengukur saya kan tidak disuruh mengukur panjangnya. Ya, saya tadi disuruh mengukur tingginya. Loh, kalau begitu, nah, naikkan lagi ke atas. Jadi apa jadinya? Tinggi kan? Nah, jadi hanya letaknya saja yang berbeda. Kalau besarnya kan sama. Kalau dibuat begini pun akan sama dengan dibuat begini. Ya enggak? Coba kalau misalnya kayak spidol ini. Kalau dibuat begini kan tinggi. Kalau dia tegak tegak begini. Tapi kalau misalnya dibuat begini kan dia kan apa? Iya, dia mendatar begini kan disuruh panjang. Ya enggak? Nah, makanya kalau misalnya bayi lahir itu tidak pernah dikatakan, pernah nanya kalau bayi lahir, kalau misalnya sama ibunya, Bu, berapa tinggi anaknya, berapa tinggi bayinya, pasti ditanya apa? Bu, berapa panjang bayinya? 50 cm, Pak. Kan nggak pernah dikatakan berapa tinggi bayinya, Bu. Kan nggak pernah kan? Karena apa? Karena bayi itu begitu lahir tidak ada yang langsung berdiri. Nah, iya kan? Kalau sudah berdiri seperti ini, misalnya seperti saya sudah berdiri begini, kan nggak diukur lagi panjangnya. Iya, makanya kalau kamu kan nggak panjang badan lagi dikatakan tinggi badan. Jadi perbedaannya itu hanya posisinya saja letaknya. Jadi sama ya, ukurannya sama, tapi posisinya berbeda. Nah, sekarang lanjut ke sini, nanti biar jangan terlalu lama. Ya, nah sekarang kita menuliskan ini. Menuliskan apa tadi? Dimensi. Ya. Langsung aja dibikin di sini kalimatnya. Tuliskan dimensi
dimensi dari besaran turunan. Dimensi besaran turunan berikut. Nah, ini yang perlu kita ini. Besaran turunan berikut. Kalau besaran pokok tadi sudah, itu yang perlu dihafal. Nah, kalau yang turunan ya harus kita uraikan. Turunan berikut. Ya, jadi apa dia jadinya? Untuk luas ini tadi. Berikut. Ya, luas tadi adalah panjang kali meter. Ya, kita lihat sekarang. Yang meter itu punya siapa? Punya panjang. Ini M kan, M kecil. Iya, lebar itu satu aja juga meter. Nah, dimensinya apa? Di situ. Kita tarik di bawah ya. M ini dimensinya apa? Huruf L. Ya enggak? Huruf L besar dikali, ya kasih titik aja, nggak usah pakai silang ininya. Titik itu kali juga artinya. Nah, dikali dengan L. Nah, sehingga kita kalikan L kali L jadi apa? Nah, L ya pangkat duanya dibuat di atas, di luar kurung ya, kurung situ. Nah, jadi untuk luas berarti dimensinya L kuadrat. Saya bisa. Nah, kalau volume ya sama aja volume ya. Ini saya buat gini sini ininya. Ini yang bagian volume. Volume itu apa rumusnya? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan? Meter kali meter kali meter. Nah, lihat di sana itu. Yang M kecil tadi punya L, dimensinya L. Berarti ya L kali L kali L. Nah, L-nya ada berapa nih? L kali L kali L. Ya, tinggal bikin aja L-nya. L pangkat 3. Nah, itu untuk volume. Dimensinya jadi L pangkat 3. Nah, nanti kalau misalnya buku, ada kamu lihat buku, mungkin langsung dituliskan di situ L pangkat 3. Nah, caranya begini. Ya, M kali M kali M. M itu tadi adalah dimensi dari ini. L besar, huruf besar. Saya gampang kan? Yang penting kamu ya. Nah, sekarang yang ini. Ya, massa jenis. Ya, massa jenis. Massa jenis beda ya dengan berat jenis. Massa jenis dulu. Massa jenis apa dibuat simbolnya kalau di SMP? Apa? Simbolnya apa? Ini simbolnya dibuat begini. Kayak huruf apa nih? Kayak huruf P ya. Huruf P apa huruf apa nih? Ya, bacanya apa nih? Bacanya ro, bukan roh. Nah, kalau ini, nah seperti ini bacanya baca. Ya, ro, hanya di tengah. Bukan roh. Nah, gini. Ya, roh hanya di tengah. Dan nah, massa itu, massa jenis itu simbolnya tadi roh. Massa jenis rumusnya apa? Masih ingat? Roh sama dengan apa? Massa dibagi volume P. Nah, dah. Massa dibagi volume, ditulis saya, nanti kamu sangka ini meter nih, massa per volume. Massa dibagi dengan volume. Ya, karena ini sama ya. Kalau di sini massa nanti simbol ininya pun pasti M ini, M kecil ini. Ya, untuk menuliskan ininya. Jadi massa dibagi volume. Nah, massa itu satuannya apa dari massa? Kilogram, kg. Dibagi dengan volume. Volume satuannya apa? Meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, kita lihat sekarang, kita runut dari sini. Sehingga ini sama dengan massa. Coba kamu perhatikan sini, massa. Ini. Ya, ini ya, nomor 1 nih. Satuannya kilogram yang kg ini.
Ya, kita kan disuruh menuliskan dimensinya. Dimensinya apa masa? Ini. Ya, huruf M besar. Nah, gini ya. Dibagi dengan, nah, meter pangkat 3. Yang ini tadi yang meter pangkat 3. Dimensinya apa? Meter pangkat 3. Tinggal ini aja L. Bikin L pangkat 3. Nah, gini. Pangkat 3-nya dibikin di luar. Pangkat 3-nya. Nah, supaya ini tidak di bawah, dia harus sejajar dengan M ini. Penulisannya yang baku begitu. Kalau sampai sini aja udah benar sebenarnya. Cuma penulisan bakunya harus dibuat sejajar dengan M. Ya, nggak mau dia di bawah, harus sama-sama ya di atas. Nah, kalau dia naik ke atas, yang berubah apa? Nah, kalau di bawah ini 3-nya ini positif, kalau dia naik ke atas menjadi negatif. Bisa ya? Nah, contohnya begini lagi. Saya bikin di mana nih? Ininya, biar ini nggak usah dihapus. Nah, kalau yang begini, coba kamu lihat ini. Ya, kamu perhatikan. Kalau misalnya angka saja, biar jangan bingung kamu. Nah, ini. Misalnya, ya, saya tuliskan nih. 1/10. 1/10 pangkat 3. Nah, atau kan 1/1000 kan nih. Kalau dinaikkan ke atas kan jadi begini ya. 10 pangkat min 3. Nah, samanya 1/10. Nah, ini kan nggak ada, sebenarnya kan ini ada ini ya kan pangkat satunya. Kalau naik ke atas menjadi 10 pangkat min 1. Kalau di sini kan pangkat 1 sebenarnya ini. Cuma angka 1 nggak dituliskan. Nah, jadi 1/10 kalau dinaikkan ke atas menjadi 10 pangkat min 1 ya. Saya yang berikutnya. Nah, ini yang berhubungan dengan fisika. Nanti akan kita bahas ini pada materi gerak. Ya, coba kecepatan. Kecepatan. Saya buat di sini ya, yang mana yang kosong aja. Kecepatan. Kecepatan. Apa simbol kecepatan? Mana dipelajari kan di SMP di masalah gerak? Sudah pernah dipelajari kan? Simbolnya apa? Huruf V. Huruf P. Nah, gini. Masih ada yang ingat nggak rumus kecepatan? Kecepatan adalah sama dengan V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Iya kan? Ya enggak? Nah, mungkin kalau di SMP dibuat simbolnya S dibagi dengan T. Dan S per T. Nah, jarak itu satuannya apa? Apa satuan jarak ya? Sama dengan satuan panjang. Ya, sama dengan satuan panjang. Satuan panjang tadi apa? Meter. Nah, meter. T, waktu. Satuan waktu tadi apa? Nah, lihat ini yang nomor 3. Cek. Ini. Apa nih? Iya, turut. Iya, ini kita bikin dulu. Meter per sekon per S. Iya, simbolnya tadi S. Iya, sekon. Ini. Dimensinya kan? T besar. Nah, kalau misalnya jarak tadi sudah tahu ya. Meter itu simbolnya apa? Atau dimensinya apa? L besar. Kasih dalam ini. Ya, dibagi dengan T. Huruf T besar begini. Bisa? Nah, sampai sudah benar kan? Nah, tapi supaya dia sejajar, kita naikkan ke atas menjadi ya L dikali dengan T pangkat min 1. Ini kan ada 1 ini, cuma nggak ditulis. Kalau angka 1 nggak mungkin ditulis kan? Ya, ini pangkat min 1 ya, kelihatan ya? Min 1. Nah, aduh. Nggak kelihatan ini ya. Ya, aduh, dihapus dulu. Biar jelas, nanti kamu bingung lagi. Saya aja bingung kalau misalnya ini alat tulisnya di bawah agak sulit.
terlalu mepet. Ya, mudah-mudahan nanti sudah bisa kita ini di sekolah nih supaya lebih bebas. Cepat-cepat ini virus corona ini, biar aman kita Palangkaraya bisa sekolah di sekolah. Nah, pangkat -1 ya ini. Dan nah sekarang coba dulu kamu yang berikutnya, saya kasih waktunya 1 menit. Yang ini yang belum, nanti sambil kita ini kan ya, percepatan gaya tekanan. Nah ini masih ada lagi usaha ya, kita lanjutkan nih usaha ya, apalagi energi HIJK ya, energi itu termasuk besaran turunan juga. Yuk kita coba dulu, ini potensial energi sama aja ya. Kamu sekarang ini ya, coba di ini dulu yang percepatan itu kan kurang lebih dengan ini apa, kecepatan ya. Yang ini sudah ada ininya nih, ada kolomnya sudah ya. Dicoba dulu, udah bisa yang itu, yang percepatan. Ada yang mau coba? Dicoba dulu ya, dituliskan di buku kamu tuh, pasti ada yang sudah bisa nih ya. Dicoba di bukumu saja ya. Bagaimana, sudah ada yang ini, yang ketemu hasilnya ada? Nah kita coba dulu kalau gitu, daripada lama-lama. Nanti yang berikutnya kamu cari itu ya. Ya, jadi setiap kita belajar fisika, kamu sebenarnya sudah ada persiapan ya. Makanya nanti saya informasikan untuk materi berikutnya apa. Setelah ini kan kita belajar vektor ya. Kemarin kalau ada yang nanya temannya buku wajibnya apa, nah nanti kamu cari saja bukunya, nggak ada buku wajib, mau buku yang seperti apapun ada. Yang begini pun ada, coba diperhatikan nih. Nah, ini buku yang paling murah nih, harganya lu 10.000, nggak tahu kalau sekarang. Nah ini punya Intan Pariwara yang begini ya, bisa kamu cari. Tapi kamu download pun di ini bisa, apalagi sekarang nggak usah cari buku. Nanti kalau sudah kita bisa belajar tatap muka, baru saya lihat kamu punya buku atau tidak. Kalau sekarang kan cari di ini aja di internet materinya, referensinya nanti di internet saja, enak aja kok ini. Yang penting kamu ada kemauan, itu aja. Ya biar bagaimana belajarnya, kalau kamu ada kemauan ya pasti bisa. Yang jadi masalah itu belajar seperti apapun dilaksanakan, kalau kemauannya nggak ada ya nggak bakalan maju-maju, nggak bisa kalau bisa ya kan. Nah oke, kita coba yang ini, yang percepatan. Oh percepatan nanti aja kamu yang itu ya, nggak usah yang percepatan, nggak bisa aja yang percepatan. Yang nggak ini, yang lain dari situ. Ya, yang itu, yang bagian F, gaya. Nah, ini gaya. Nanti yang percepatan kamu sendirian coba ya. Kalau yang itu kan udah gampang, gaya. Ya, gaya itu apa? Ya, sama aja kalau halnya kamu bergaya. Ya, gayanya terlalu banyak, ya akhirnya nggak bagus juga. Ya untuk benda juga begitu, kalau gaya terlalu banyak ya nggak bagus juga akhirnya. Gaya dikasih simbolnya F besar, F ya, huruf F besar, jangan F kecil. Kalau F kecil nanti frekuensi. Apa gaya? Rumus gaya ya, F sama dengan apa? Massa kali percepatan. Massa kali percepatan.
Atau simbolnya dibuat F sama dengan M kali A. Bisa? M kali A. Nah, sekali lagi saya menghimbau ya, karena kita ini belajar fisika ini kan ada juga hafalan, terutama untuk rumus-rumus. Nah, oleh sebab itu mungkin ada caranya juga. Supaya kamu lebih gampang hafal rumus ini, tulis ya di rumah kamu itu. Kan punya kamu ini mungkin ya, kartun atau apapun namanya itu. Kamu tempel ya, kamu tempel di mana kamu sering duduk atau sering melihatnya. Kalau misalnya ada orang dia lebih sering di kamar, ya tempel di kamarnya begitu. Kasih ininya apa ya? Kasih ini. Nah, ditempel begini. Ya, tempel di kamarnya, kasih gini. Nah, cari kartun aja, kartun yang besar. Nah, tempel di situ. Hari ini misalnya kita pelajaran fisika, rumus luas tadi ada masa jenis, ada gaya, ada. Tulis aja itu pakai spidol. Kasih warnanya biar cantik kelihatan, kasih gincunya. Nah, kamu tulis F sama dengan M kali A. Jadi pada saat kamu masuk kamar, nah F sama dengan M kali A. Nah, masuk lagi kamar besok, M sama dengan kali M. Kalau misalnya suka masak di dapur terus, ya bikinlah ditempel di tempat kamu masak itu. Jadi setiap kamu lihat, ya sudah ada rumusnya situ. Kalau suka kamar mandi, ya tempel di kamar mandinya rumusnya, tulis lagi. Setiap hari kamu misalnya ada pertambahan rumus. Yang fisika bikin, yang kimia bikin. Kalau yang belajar kimia, matematika juga dibikin rumusnya. Yang fisika dulu, ya kamu tempel aja situ. Tulis saja M sama dengan M kali A. Ini dibikin warnanya begini, di kotak-kotaknya begini, ha. Jadi nggak lupa. Ah, begini. Ya, jadi sebelum kamu tidur kan kamu langsung tidur begini kan, langsung pejam mata. Ya minimal kamu lihat-lihat tembok, lihat-lihat dinding. Nah, jadi kamu lihat dinding kamu itu, ya rumus fisika ini tadi. Ya boleh-boleh aja kamu dinding kamu itu kamu tulis di situ gambar boy band atau gambar ini pesepak bola, ya idola kamu. Ya tapi di sebelahnya itu dia bikinlah tempel di situ tulisan rumus-rumus. Jadi kalau sering kamu lihat, pasti ingat. Kan orang bijak mengatakan kalau kita sering melihat, pasti kita ingat. Coba aja kalau misalnya kamu sering melihat saya, pasti kamu ingat. Dari gayanya udah tahu kamu. Iya kan? Kalau sering melihat kan pasti ingat. Ya oke, gitu ya. Nah, terus yang ini, selanjutnya yang ini. Apa jadinya dimensinya? Massa kali percepatan. Ya, massa tadi apa satuannya? Kilogram. Kg. Nah, percepatan satuannya apa? Apa percepatan? Percepatan apa? Ini belum dicari tadi ininya. Nah, percepatan itu apa? Meter per sekon pangkat 2. Nah, langsung aja kalau gini nih. Nah, yang kilogram tadi apa? Apa ini ya kilogram? Ya, massa ya, M besar. Ya, ini meter, ini bukan massa nih. Meter, apa tadi meter? Ini L kali L. Nah, dibagi dengan S pangkat 2 sekon. Sekon tadi apa? Ini ya. Coba ini, kelihatan ya. T. Karena isi pangkat 2 ya, T-nya juga pangkat 2. Nah, pangkat 2. Ya, kita bikin sejajar dia, biar naik T-nya ke atas. Berarti ini tinggal memindah saja ke atas. M dengan L-nya tetap di atas. Dikali dengan L. Dikali dengan ya, T pangkat min 2. Nah, gitu. Aduh, nggak lurus lagi ininya. Nah, oke. Sudah bisa? Bisa ya? Ya, nanti yang ini kamu coba ya, kamu coba dikerjakan di rumah. Nanti suatu saat kita kumpul ya.
Ya, jadi mudah-mudahan kamu tidak bosan belajar terus. Ya, untuk berikutnya kita masuk pada materi vektor. Ya, oke, karena waktunya sudah selesai, kita akhiri sampai sini. Selamat pagi dan tetap kamu berada di rumah, jangan kemana-mana. Ya, di rumah saja, belajar dengan baik, semangat terus, dan jaga kesehatan. Juga kamu harus rajin juga berdoa. Ya, selamat pagi.